Gini, lihat. Kalau Anda sudah tunaikan sholat atau beribadah, ritual apapun itu, jangan langsung selesaikan. Tutup dengan doa. Dengan doa. Itu tuntas seketika. Tuntas seketika. Anda kerjakan ibadah. Setelah selesai ibadah, isi dengan doa. Minta kepada Allah. Orang-orang yang berdoa setelah dia beribadah, apalagi ibadahnya dilakukan di waktu yang tidak setiap orang bisa mengerjakannya. Tahajud, mulai istighfar, menghafal Quran, lalu Anda berdoa kepada Allah, cepat tuh dikabulkan. Cepat dikabulkan. Bahkan kadang-kadang ada orang yang belum meminta, Allah sudah berikan itu. Dan nanti kisahnya banyak di Quran, di kajian lain barangkali bisa kita bahas itu. Jadi kalau Anda sudah selesai, termasuk dalam sholat, kan ada itu petunjuk berdoa. Kalau Anda baca sunnahnya kan, ya setelah sholat apa yang dilakukan? Mohon jangan mengarang ya. Mohon jangan mengarang hanya di bahasa Indonesia. Kalau tidak tahu katakan, baik. Setelah sholat apa yang dilakukan? Allahu a'lam. Jadi Anda melakukan apa setelah sholat selama ini? Kenapa kita malam ini? Baik, teman-teman, Quran surah keempat ayat 103, posisi paling kanan sebelah atas, sedikit ke tengah. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, segera berzikir kepada Allah. Zikir, qiyaman. Kalau buru-buru sambil berdiri kata Allah. Jadi sebetulnya buru-buru Anda tidak harus menepikan Anda untuk bisa berzikir. Masa nggak ada kesempatan dari sini keluar ke mobil, saya buru-buru ya. Masya Allah, apa Anda akan terus katakan sampai dengan ke mobil? Saya buru-buru, saya buru-buru, saya buru-buru. Masya Allah. Apa nggak sempat ada ucapan istighfar? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hadis Muslim nomor hadis 591. Pasca salat Nabi ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Kata Quran, Anda selesai salam, qiyaman sambil berdiri kalau buru-buru silakan, daripada berkata yang tidak bermanfaat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Keluar masjid ke kiri, apa yang diucapkan? Masa astagfirullah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kan lupa astagfirullah, astagfirullah. Sampai pintu mobil. Lumayan daripada Anda bicara yang tidak jelas, lihat kanan kiri yang tidak bermanfaat. Zikir wa qu'udan, kalau waktunya luas sambil duduk, silakan teruskan. Hadis Muslim nomor hadis 593. La ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim nomor hadis 597. Teruskan subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah itu teruskan ke An-Nasai bab keempatnya, teruskan sampai mengucapkan ayat kursi, bacakan ayat kursi. Abu Daud nomor hadis 1523, bacakan qul huwallahu ahad. Setelah itu qul a'udzu birabbil falaq. Setelah itu qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu apa yang dilakukan? Tahu dari mana? Baik, Ibnu Majah nomor hadis 925, berdoa. Doa itu. Dan doa bagian dari zikir. Quran surah 7 ayat 205 itu kan, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Zikirlah, sebut nama Rabbmu, minta dalam dirimu. Tidak usah terlalu kencang-kencang, minta yang kita pahami, mohonkan kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nabi aja berdoa. Nabi Rasul jelas surganya dekat dengan Allah, orang paling takwa berdoa pasca salat. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, belum tentu setakwa Rasul itu kan. Masya Allah, setelah salat, ya Allah saya buru-buru. Masya Allah, mau kemana antum cari rezeki? Allah yang punya rezeki. Jelas. Nah, jadi gunakan setelah kita menunaikan tingkat takwa yang pertama, amal soleh dalam bentuk ibadah ritual, itu berdoa kepada Allah. Termasuk bagian kedua, takwa itu juga dipahami hubungan baik dengan makhluk. Ingat, hubungan baik dengan makhluk itu bagian dari takwa. Awas, hati-hati, jangan sekedar meningkat ibadah ritualnya. Banyak yang diadukan pada Nabi, kisahnya maksud saya. Ya Rasulullah, si fulanah itu sering mencela, padahal dia rajin sholat, rajin puasa, macam-macam. Kata Nabi, iya finnar, kalau dia tidak bertobat di neraka tempatnya. Di hadis Muslim, hadis 5611, ada orang sholat, ada orang puasa, ada orang zakat, tapi senang mencela orang lain, senang menuduh orang lain, senang mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan, berselisih, ada yang menumpahkan darah. Kata Nabi, tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau dia sholat kemudian mencela orang, pahala sholatnya dipindahkan seketika. Antum sholat maghrib nih, keluar ke sini, ya, begitu lihat orang lain jalan pakai peci, nggak sama dengan antum dia salam, lihat tuh, cuma pakai peci doang, ya maaf enggak. Masya Allah, itu seketika pindah tuh pahalanya. Terus temannya ikutan lagi, iya ya, gak seperti kita ya. Masya Allah, 2 orang di sini. Yang ketiga datang, kenapa sih rame-rame? Itu nggak sholat, nggak nyangka ya. Nyangka tuh dia, sama aja. Gitu. Jadi pindah semua tuh, seketika tuh.
Makanya dibangun takwa dengan hubungan baik dengan manusia. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Di sini nanti poin untuk disambungkannya. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah untuk istighfar kepada Rabb. Meraih ampunan Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Dan bahkan bisa masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang takwa. Siapa orang takwa di sini? Amalannya dimulai dengan amalan yang tidak sama dengan Al-Baqarah tadi. Padahal sama-sama muttaqin. Yang satu hudal lil muttaqin, satu uiddat lil muttaqin. Sama kalimatnya. Tapi amalannya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang gemar berbagi dengan sesamanya, baik lapang ataupun sulit. Wal kadhiminal ghaidha, yang sanggup menahan amarah. Kalau menahan amarah artinya ada yang marah. Ada yang bisa membuat marah, dia tahan amarahnya. Wala afina 'anil nas, dia maafkan orang. Kalau memaafkan artinya ada yang salah, dia maafkan. Masya Allah, ternyata sikap-sikap hubungan baik dengan manusia itu salah satunya bahkan bisa menghasilkan surga di akhirat. Tapi Anda jangan salah, ternyata bukan cuma di akhirat. Allah akan anugerahkan anugerah besar saat dia berada di dunia. Di antaranya mengentaskan dia dari kesulitan yang sedang menerjang. Jika Anda ikhlas mengerjakan perbuatan termasuk hubungan dengan makhluk, kata Quran, wabtaghu ilaihil wasilah, itu bisa digunakan sebagai wasilah untuk bermohon kepada Allah